Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Mato Sirega dengan yang belakang 23112310516162. Hari ini saya akan mempresentasikan teori IoT atau Internet of Things yang sudah diberikan tugas oleh dosen Pak Bayu Harnanto. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu itu jelaskan lapisan utama dalam arsitektur Internet of Things atau perception network application dan berikan contoh perangkatnya. Nah, pertama di sini perception layer ini lapisan paling dasar dalam arsitektur IoT dan lapisan ini berfungsi untuk penghubung langsung antara dunia fisik dengan sistem digital. Tugas utamanya adalah mengumpulkan data dari lingkungan nyata seperti suhu dan kelembapan. Fungsi utamanya adalah di sini untuk mendeteksi dan mengenali objek fisik, mengumpulkan data dari lingkungan, dan juga mengumpulkan data analog menjadi digital. Contohnya ada perangkat teknologi. Ini yang pertama untuk perangkat teknologinya di sini pertama kita bisa lihat ada sensor suhu dan kelembapan. Kelembapan misalnya bisa menggunakan DHT 11 atau DHT 222. Lalu ada kamera CCTV dan RFID. Lalu untuk network layernya di sini pertama kita bisa lapisan penghubungnya komunikasinya ini antara lapisan persepsi dengan sistem pengolahan dan aplikasi. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransmisasikan data yang dikumpulkan sensor ke pusat proses data atau server atau cloud. Fungsi utamanya untuk mentransfer data antar lapisan dan juga menjamin kecepatan, keamanan komunikasi data dan mendukung protokol komunikasi dan pengalamatan. Contoh teknologinya ada WiFi, Bluetooth, NB-IoT, LoRaWAN, dan juga ada jaringan 5G dan juga 4G dan Ethernet. Untuk application layernya untuk lapisan paling atas arsitektur IoT ini merupakan lapisan berperan untuk menyajikan layanan dan solusi langsung kepada pengguna akhir. Di sini ada data yang dikumpulkan, dikirim, dan diproses, dan dianalisis, dan divisualisasikan. Fungsi utama untuk menyediakan layanan spesifik mungkin dan juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya smart home, smart agriculture, dan juga menampilkan informasi pengguna melalui antarmuka atau GUI. Terus untuk GUI untuk mengontrol atau memberi instruksi kembali ke perangkat berdasarkan hasil analisis. Contoh aplikasinya untuk teknologinya ini ada smart home yang biasa-biasa di rumah canggih itu ada Google Home, Amazon Alexa, dan juga ada Smart City yaitu untuk monitoring lalu lintas, lampu jalan otomatis, dan juga aplikasi pemantauan kesehatan. Misalnya ada aplikasi Fitbit. Untuk yang kedua ini untuk protokol komunikasi MQT, MQTT, dan juga HTTP dan COAP. Di sini nih komunikasi ini untuk MQTT ini adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish dan subscribe. Jadi biasanya itu untuk toolsnya, kalau yang biasa dipakai itu ada Mosquito. Biasanya dibedakan jadi dua, ada publisher, ada subscriber, dan di sini kelebihannya pertama ada ringan dan efisien dan menggunakan overhead data yang sangat kecil ya, dan juga di, stabil jaringan tidak andal, didesain untuk komunikasi yang sering terputus dan delay tinggi. Public subscriber ini komunikasinya sinkronus dan tidak memerlukan permintaan langsung dari klien server. Ya, jadi untuk biasanya untuk Mosquito ini biasanya dia menggunakan CMD yang ada di komputer. Lalu ada HTTP. HTTP ini merupakan protokol komunikasi berbasis request response yang banyak digunakan di internet. Secara umum termasuk pada aplikasi IoT yang berbasis web. Kelebihannya ini untuk universal, familiar, dan juga banyak didukung oleh perangkat platform web. Dan mudah diintegrasikan dengan REST API dan juga sistem backend. Cocok untuk komunikasi sekali kirim dan juga pengambilan data berskala atau poli. Kekurangannya sangat berat, tentu sangat berat dan boros bandwidth. Dan juga tidak efisien untuk komunikasi real time dan juga lebih rentan terhadap keterlambatan dan tidak hemat energi dalam jaringan nirkabel. Terus COAP di sini adalah protokol dalam desain khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya alam terbatas yang berbasis arsitektur REST seperti HTTP dan namun lebih jauh lebih ringan dan karena berjalan di atas UDP. Kelebihannya sangat ringan dan cepat dan mendukung konsep RESTful dan juga get postful, delete, dan HTTP. Mendukung mode observe dan juga mirip publish subscriber yang Mosquito yang tadi.
atau MQTT, tetapi kekurangannya di sini berbeda karena keamanan terbatas jika dibandingkan HTTP dan juga eh, D HTTPS. Meski bisa memakai DLTS, tapi belum sepopuler MQTT dan HTTP, sehingga dukungan tools komunitasnya masih terbatas. Lalu jelaskan bagaimana platform seperti Blink, Thingsboard, dan Firebase. Apa sih itu? Nah, dan juga apa manfaat integrasi dalam cloud. Blink ini merupakan platform yang sangat cocok untuk pengembangan IoT dalam skala kecil sehingga menengah, terutama untuk proyek prototype. Platform ini menyediakan termuka dan diskotomi disk diskustomisasi tanpa perlu membuat aplikasi dari nol. Perangkatnya seperti ESP8266 atau ESP32 dikonfigurasi dan mengirim menerima melalui internet aplikasi Blink sehingga menggunakan protokol sehingga pengguna dapat mengontrol lampu, memantau suhu, dan lain-lain. Untuk Thingsboard merupakan platform yang lebih kompleks dan profesional, cocok untuk kebutuhan industri yang proyeknya ini skala besar. Dan Thingsboard ini mendukung banyak perangkat sekaligus, menyediakan dashboard, terus data sensor secara real time, fitur rules engine, dan optimisasi alarm. Komunikasinya ini biasa menggunakan MQTT, COIP atau HTTP, dan juga platform ini digunakan untuk pengimplementasikan smart agriculture dan monitoring energi dan smart city. Lalu untuk yang ketiga di sini, sedangkan untuk Firebase meskipun bukan khusus platform IoT dan sangat sering digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT, aplikasi web atau mobile, Firebase ini menyediakan fitur seperti real-time database dan autentikasi pengguna dan notifikasi push yang memungkinkan perangkat IoT mengirim data secara langsung ke cloud dan ditampilkan secara real time. Lalu apa sih gunanya untuk integrasi antara cloud ini? Apa manfaat pentingnya? Pertama, kini kita bisa lihat pertama memungkinkan akses data dan kontrol perangkat dengan jarak jauh, sehingga pengguna tidak perlu berada di lokasi fisik ataupun secara langsung di lokasi fisiknya meskipun pemantauan atau pengendalian kedua. Lalu cloud menyediakan penyimpanan data yang sangat besar dan terpusat memungkinkan histori, analisis untuk mendukung pengambilan keputusan dan mendeteksi pola tertentu. Ketiga, platform cloud ini mendukung otomisasi atau pemrosesan data real time, misalnya untuk memberikan peringatan otomatis jika data sensor melewati ambang batas. Tentu selain itu, pengguna cloud juga mendukung skalabilitas sistem sehingga pengembangan bisa mudah menambah jumlahnya. Kesimpulannya ada banyak. Pertama sini kita bisa melihat bahwa platform antara Blink, Discord, dan Firebase ini terutama memanfaatkan kekuatan cloud computing dalam koneksi dan penyimpanan visualisasi secara real time, dan juga integrasi cloud menjadi salah satu aspek paling krusial dalam IoT modern karena menjadikan sistem lebih fleksibel, efisien, siap digunakan dalam skala luas. Lalu, apa sih serangan-serangan yang pernah terjadi dalam sistem IoT dan bagaimana langkah mitigasinya? Pertama, ada salah satu kejadian namanya Mirai Botnet Attack pada tahun 2016. Di sini terjadi karena satu serangan cyber terkenal yang menargetkan perangkat IoT. Malware Mirai yang memindai internet dan mencari perangkat IoT yang menggunakan username atau password default, lalu menginfeksi perangkat tersebut dan menjadikan bagian dari botnet besar. Botnet ini merupakan digunakan untuk meluncurkan serangan DOS atau distribusi denial of service, sehingga berbagai website besar seperti Twitter, Netflix, GitHub menyebabkan mereka tidak dapat diakses. Lalu mitigasinya, langkah langkahnya itu mewajibkan pengguna mengganti default kredensial pada perangkat IoT dan melakukan update firmware secara berkala dan menerapkan sistem deteksi lalu lintas abnormal dalam jaringan IoT. Lalu ada Stuxnet, Target Industrial IoT Attack. Di sini itu merupakan cacing komputer yang ditemukan pada tahun 2010 yang menjadi contoh bagaimana sistem IoT atau industri IoT menjadi target Stuxnet. Menyerang perangkat SCADA dan sistem kontrol industri khususnya yang digunakan untuk mengontrol sistem mesin sentrifugal di fasilitas nuklir. Meskipun awalnya tidak terlihat, malware ini secara diam-diam dia lama merusak perangkat yang lalu memanipulasi data sensornya. Lalu mitigasinya, pertama kita bisa melibatkan isolasi jaringan. Kita mengisolasi jaringan atau air gap untuk sistem industri penting dan penggunaan instruction detection system atau IDS, serta memvalidasi firmware dari perangkat lunak yang diinstal dari sistem kontrol. Selain itu penting juga menerapkan prinsip least privilege pada akses perangkat. Lalu di sini
apa perbedaan sensor akuator dan sistem konteks IoT? Berikan contoh kasus penggunanya. Kalau sensor ini merupakan salah satu komponen fisik yang dapat mendeteksi sesuatu yang terjadi. Apa misalnya bisa mendeteksi suhu, kelembapan cahaya, gerakan gas, lalu gerakan atau gas dan lain-lainnya. Tapi dia ini bisa mengubah sinyal fisik dari data digital yang dikirimkan untuk diolah untuk menjadi data lalu dikirim kepada cloud. Dan sebaliknya, kuarter ini perangkat yang digunakan untuk melakukan aksi atau respon fisik yang berdasarkan perintah eh, untuk menyalakan lampu. Jadi perintah-perintah ataupun alat yang untuk menerima perintah seperti itu. Biasa digunakan untuk smart home ataupun smart city seperti itu. Lalu contohnya ya tadi yang aku bilang, kalau contoh pertama smart home itu biasanya menggunakan sensor gerak, berarti menggunakan peer sensor untuk akuator lampu dia juga digunakan atau dikombinasi atau dikolaborasikan dengan sistem sensor sehingga biasanya sistem-sistem ini menjadi sistem yang dipakai atau dikombinasikan dalam smart home. Lalu untuk contoh kedua ada sensor suhu di HT11 dan di HT22 ini biasa digunakan untuk mengukur suhu ruangan dan juga untuk memerintahkan akuator kipas angin menyala secara otomatis. Lalu untuk soal nomor 6, baik di sini saya akan menjelaskannya. Saya sudah membuat salah satu sistem pendeteksi suhu yang ada di Jakarta, tetapi karena ini terbatas, tentu Walkwi tidak bisa mengakses internet secara langsung ke dalam sistemnya. Dan di sini eh, ini merupakan IoT sederhana pemantau suhu dan kelembapan kota Jakarta. Dan di sini karena aku juga tidak bisa menarik API langsung dari website ataupun dari yang lain. Jadi kami atau aku membuat API atau fake API yang palsu melalui fake JSON seperti itu. Lalu di sini ada komponennya. Pertama, kita bisa lihat ada SP32 dan juga ada OLED display 096 dan juga ada simulasi data JSON dan juga ada softwarenya. Ada berapa instalan software di sini yang aku install kalau bisa kita cek ada Fluid GVX Library dan Arduino JSON dan ada Fluid SSD 1306 seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat untuk kabel yang terhubungnya aku menghubungkan JND dengan JND dan juga VLCC dengan 3 volt 3 dan juga di sini aku menghubungkan SCL dengan ISP 22 dan SDA dengan ISP 21. Seperti itu. Lalu untuk alur sistemnya, pertama di sini OLED itu menginisialisasikan dan ditampilkan dan dituliskan pembuka simulasi cuaca Jakarta. Dan sistem mencoba membaca file JSON dari space nih ya untuk mengakses file sistem dan juga dia mengambil data dan menyimpan lokal atau ke servernya. Lalu sistem akan memuat data JSON yang data JSON-nya itu yang berisi penarikan data yang berisinya itu atau untuk menampilkan data itu isinya ada 30 temperaturnya. Pertama temperaturnya itu ada di sini 30,2. Kalau kita jalankan simulasinya, dia akan menampilkan sebentar. Nah, dia akan menampilkan suhunya 30,20 dan juga dia akan menampilkan kelembapannya yaitu 68%. Seperti itu. Lalu akan menampilkan lalu data atau OLED tentu akan memberikan output. Apa outputnya tertentu kita bisa lihat karena ini scoopnya dan saya buatnya hanya kota Jakarta. Jadi kita akan menampilkan hanya kota Jakarta dan suhunya 30,2 dan lembabnya di situ kita bisa lihat di sini adalah 7800 atau 78%. Nah, terus pada saat mengupdate, jadi mengupdate-nya ini setiap 10 detik. Kita bisa lihat di sini 10 second. Sebentar.
Nah, nih, delaynya per 10 second atau per 10 detik, sehingga dia akan otomatis memunculkan data baru, lalu mengupdate berapa suhunya sekarang dan juga berapa lembabnya sekarang. Tentu kalau kita punya alat barangnya, tentu ini bisa menggunakan API asli, asli karena di Walkwi juga Walkwi memiliki keterbatasan, jadi perlu penarikan datanya juga terbatas, jadi mau nggak mau harus membuatkan API palsu sehingga seakan-akan si si ininya tuh memanggil API padahal tidak seperti itu. Lalu untuk di sini visualisasi rangkaiannya ya sudah saya jelaskan tadi ada JND ke NJND, kabelnya dan juga di sini apa manfaatnya? Pertama, sistem ini digunakan untuk monitoring suhu dan kelembapan lingkungan tentu seperti ruangan, kantor dan rumah. Cocok sebagai smart weather atau pengendali cuaca atau smart home dan juga alert system. Potensi pengembangannya ya tadi saya bilang karena ini menggunakan Loki, jadi data jasanya ini tidak bisa mengambil secara API online seperti itu. Untuk API online yang tersedia sekarang ada Open Weather Map secara real time dan juga dapat dapat dikembangkan selanjutnya itu bisa kita melalui pengiriman data ke cloud seperti menggunakan ThinkSpeed atau Firebase sehingga bisa terjadi alur penyimpanan data ke cloud seperti itu. Dan juga ada integrasi dengan sensor fisik menggunakan DHT22 ataupun BME 280 seperti itu. Penutupnya eh, terima kasih. Eh, Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau belum sempurna, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.